Selamat pagi, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Masih semangat ya belajar di rumah? Kali ini kita akan belajar tentang operasi biner pada himpunan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari sebagai berikut. Nah, tujuan dari video ini, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi irisan pada himpunan, melakukan operasi gabungan pada himpunan, melakukan operasi kurang atau selisih pada himpunan, dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Nah, kalau pada bilangan kita ada operasi tambah kurang kali bagi, di himpunan juga ada operasinya. Apa saja? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah operasi irisan himpunan. Irisan himpunan lambangnya seperti huruf N. Ya. Artinya irisan ya. A irisan B adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan A dan himpunan B. Jika dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. A irisan B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Jadi irisan himpunan itu himpunan yang anggotanya ada di A dan juga ada di B. Yang sama ada di A dan juga ada di B. Misalkan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. B himpunan 1, 2, 3, 6. C himpunan 4, 6, 8. A irisan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan juga anggota B. Coba kalian perhatikan berapa? Iya. A irisan B adalah himpunan 2, 3. Kalau A irisan C himpunan yang anggotanya ada di A dan juga ada di B. Adakah yang sama? Ya, kalau tidak ada berarti irisannya adalah himpunan kosong. Kemudian B irisan C. 1, 2, 3, 6 dengan 4, 6, 8. Ya, hanya satu yang sama sehingga B irisan C-nya adalah himpunan 6. Bisa dipahami? Oke, yang kedua tentang gabungan himpunan. Gabungan himpunan lambangnya seperti huruf U. Ya, kalau kalian ingat bahasa Inggrisnya adalah union. Jadi seperti huruf U. Apa itu gabungan himpunan? A gabungan B adalah himpunan semua anggota A atau himpunan B. Jadi gabungan itu anggota A dan anggota B digabung. Tetapi ingat tidak perlu menuliskan anggota sebanyak 2 kali. Kalau ada anggota yang sama cukup dituliskan 1 kali. Nah, gabungan dinotasikan sebagai berikut. A gabungan B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Jadi artinya X bisa menjadi anggota A saja, B saja, atau kedua-duanya. Misalkan S himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A himpunan 2, 3, 5, 7. B himpunan 1, 2, 3, 6. Dan C himpunan 4, 6, 8. A gabungan B. Himpunan yang anggotanya digabung. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2 dan 3 tidak perlu dituliskan 2 kali ya. Kemudian kalau A digabung C, ya A digabung C adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau B digabung C maka 1, 2, 3, 4, 6, 8. Jadi gabungan mudah ya. Anggota 2 himpunan digabungkan menjadi 1. Yang ketiga, irisan himpunan. Ya. Selisih himpunan. Selisih himpunan artinya kurang. Ya, lambangnya bisa kurang atau backslash.
Di sini kita akan gunakan tanda kurang saja ya. A kurang B adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Kalau dinotasikan dengan notasi, dituliskan dengan notasi A dikurang B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Berarti nanti A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A ya. Karena di pengurangan bilangan juga tidak berlaku sifat komutatif. Contoh, S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. B himpunan 1, 2, 3, 6. Dan C adalah himpunan 4, 6, 8. A kurang B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A, tetapi tidak menjadi anggota B. Lihat, anggota A 2, 2 ada di B, 3, 3 ada di B, 5 dan 7 tidak ada di B. Sehingga A kurang B adalah 5, 7. Kalau dibalik B kurang A, 2, 3 ada di A, sehingga B kurang A adalah 1, 6. Kemudian kalau B kurang C, ya B kurang C adalah 1, 2, 3 karena 6 ada di C. Nah kebalikannya C kurang B adalah 4 dan 8. Mudah ya. Nah selain kalian data dari anggotanya, untuk operasi himpunan juga bisa digambarkan dengan diagram Venn. Nah contohnya sebagai berikut. Misalkan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A adalah 2, 3, 5, 7. B adalah 1, 2, 3, 6. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, yang pertama kita buat persegi, kemudian simbol S. A dan B ada anggota yang sama, maka kurvanya adalah berpotongan. Kita buat kurvanya, kita beri nama A dan B. Kita mulai dari yang sama yaitu 23. 23 kita taruh di tengah. Kemudian yang di A ada 57, yang di B ada 16. Kemudian anggota S yang tidak masuk adalah 4 dan 8. Nah, A irisan B daerahnya adalah yang di tengah. Nah, untuk menunjukkan daerahnya adalah yang ini nih, yang di tengah. Nah ini yang diarsir ini adalah daerah A irisan B, yaitu 2, 3. Ya, jadi kalau kalian membaca diagram Venn untuk menentukan irisannya, daerahnya adalah yang di tengah yang diarsir itu. Kemudian kalau gabungan, nah masih dengan diagram yang sama, gabungan daerahnya adalah sebagai berikut. Nah ini yang diarsir, ini menunjukkan daerah gabungan A dan B atau A gabungan B. Untuk selisih masih dengan diagram yang sama ya. A kurang B daerahnya adalah di sini. Nah yang diarsir ini. Nah yang diarsir ini menunjukkan daerah A kurang B, yaitu 5, 7. Lebih mudah dengan diagram ya. Nah, selanjutnya tentang sifat-sifat operasi himpunan. Jadi sama seperti pada bilangan, operasi himpunan juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama sifat idempoten. Artinya A irisan B sama dengan A gabung B sama dengan A. Yang kedua, sifat identitas. Sifat identitas A irisan kosong adalah himpunan kosong, A digabung kosong adalah A. Yang ketiga sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif itu berlaku untuk irisan dan gabungan, tidak berlaku untuk selisih ya. Jadi sifat komutatif A irisan B akan sama dengan B iris A, begitu juga A gabung B akan sama dengan B gabung A. Yang keempat adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini juga berlaku hanya untuk
irisan dan gabungan. Jika ada 3 operasi, 3 himpunan diiriskan, bisa dilakukan dari depan atau di belakang, begitu juga dengan gabungannya. Nah, yang kelima adalah sifat distributif. Ini juga berlaku hanya untuk gabungan dan irisan. A irisan B gabung C akan sama dengan A irisan B digabung A irisan C. A gabungan B irisan C sama dengan A gabung B diiris A gabungan C. Nah, ini adalah sifat-sifat operasi himpunan. Selanjutnya, bagaimana penggunaan himpunan untuk penyelesaian masalah? Nah, misalkan ada masalah seperti ini. Dalam satu kelas terdapat 35 siswa. 22 siswa diantaranya menyukai pelajaran IPA, 15 siswa menyukai pelajaran matematika, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Kalian diminta menggambar diagram Venn dari keterangan. Kemudian berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA dan matematika, berapa siswa yang hanya menyukai pelajaran IPA saja, dan berapa siswa yang hanya menyukai pelajaran MTK saja. Ya, dari soal bisa kita lihat di kelas itu ada 35 siswa. 35 siswa itu adalah semestanya. Ya, semestanya adalah 35. Nah, nanti kita misalkan yang suka IPA adalah himpunan I, yang suka matematika himpunan M. Nah, yang menyukai keduanya berarti irisannya, ya. Yang tidak menyukai berarti komplement dari gabungan IPA dan matematika. Yuk kita coba. Tadi jumlah semua siswa adalah 35, berarti banyaknya anggota semestanya ada 35. Kemudian yang suka IPA ada 22. Misalkan yang suka IPA adalah I, maka NI sama dengan 22. Kemudian yang suka matematika kita misalkan M adalah 15. Yang tidak suka, yang tidak suka berarti di luar I dan M ada 3. Kemudian di sini ada yang suka matematika maupun IPA, tapi belum tahu kita jumlahnya, dan yang akan kita cari kita misalkan adalah X. X itu pengganti bilangan. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang bentuk aljabar. Oke. Yang pertama kita akan gambar diagram Venn-nya. Buat dulu persegi panjang, kemudian S di sini adalah 35. Nah, berbeda dengan menggambar diagram Venn yang anggotanya sudah ada, di sini anggotanya bukan dijabarkan satu-satu ya, tapi cukup dituliskan banyaknya anggotanya. Karena anggotanya banyak, tidak mungkin menuliskan satu-satu, kita cukup menuliskan banyaknya anggotanya. Nah, karena ada irisannya, maka kurvanya kita buat berpotongan, kita beri nama I dan M. Kita mulai dari yang tengah, dari yang irisannya. Yang gemar matematika dan IPA belum diketahui. Kita misalkan X. Nah, kemudian yang suka IPA saja, yang suka IPA kan ada yang suka matematika juga. Nah, yang suka IPA saja sisanya berarti 22 dikurang X. Nah, yang suka matematika saja adalah 15 dikurang E. Kemudian yang tidak suka kita tuliskan di luar 3. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini gambarnya ya. Untuk pertanyaan yang kedua, banyak siswa yang gemar matematika dan IPA. Logikanya, yang ada di dalam daerah persegi panjang, semuanya ada 35. Tetapi di situ ada 22, ada 15, ada 3, melebihi 35 ya. Nah, jadi untuk mencari siswa yang suka matematika dan IPA adalah 22 ditambah 15 ditambah 3, kemudian dikurangi jumlah semestanya yaitu 35. 22 ditambah 15 ditambah 3 adalah 40, 40 dikurang 35 sama dengan 5, sehingga banyak siswa yang menyukai IPA dan matematika ada 5 orang. Kemudian yang selanjutnya yang hanya menyukai IPA saja. Yang hanya menyukai IPA saja adalah 22 dikurang X.
X-nya itu adalah yang suka keduanya. Yang suka keduanya tadi 5. Maka banyak siswa yang hanya menyukai pelajaran IPA adalah 22 dikurang 5. 17 orang. Kemudian yang D. Banyak siswa yang hanya menyukai pelajaran matematika. Yang hanya menyukai pelajaran matematika adalah 15 dikurang X. Sehingga banyak siswa yang hanya menyukai pelajaran MTK adalah 15 dikurang 5. Sama dengan 10 orang. Kalau kita tambahkan, ya 5 tambah 17 tambah 10 tambah 3 adalah 35. Lihat. Oke, untuk masalah yang kedua. Misalkan, dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Kalian diminta menggambar diagram Venn-nya, kemudian menentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Banyak siswa dalam kelas tersebut berarti semestanya ya yang kita cari. Nah, kita bisa misalkan, misal yang gemar sepak bola kita misalkan B, yang gemar bola voli V, ya. Nah, K, NS ini yang kita cari. Kemudian yang suka bola 20 orang, yang gemar voli ada 12, yang tidak gemar ada 2, kemudian yang gemar keduanya ada 5. Nah, kita gambarkan dulu daerah persegi panjang, kemudian S yang kita cari. Kurvanya berpotongan karena ada irisannya. Kita beri nama B dan V. Yang gemar keduanya, irisannya adalah 5. Kita tulis 5. 5 di sini banyaknya anggotanya ya. Kemudian yang gemar bola voli seluruhnya ada 20. Sudah dituliskan 5. Berarti sisanya 20 dikurang 5 ada 15. Yang tadi bola ya. Kemudian yang gemar voli ada 12. Sudah dituliskan 5 sehingga sisanya 12 dikurang 5 7. Dan yang tidak gemar keduanya adalah 2. Nah, ini gambarnya. Sehingga banyak siswanya kita jumlahkan 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 adalah 29 orang. Bisa ya? Sekian. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan jika keluar rumah harus ingat 4M, memakai masker, mencuci tangan atau dengan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu supaya kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.